kamu. Baik, selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansioner, yaitu adalah peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan PDB atau produk domestik bruto yang ada di Indonesia dan menurunkan pengangguran. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksional, yaitu pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal dari sisi penawaran. Kebijakan fiskal yang mempengaruhinya adalah penawaran agregat, yaitu contoh pemotongan pajak akan memberi insentif bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi. Baik, peran kebijakan fiskal yang pertama adalah bagaimana cara pemerintah bisa mengatasi masalah pengangguran. Pengangguran itu terjadi karena pengeluaran agregat yang di bawah penawaran agregat yang ada yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jurang deflasi di sini bisa kita simpulkan adalah jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai full employment yang ada, di mana full employment itu adalah lapangan pekerjaan penuh, berarti suatu perekonomian bisa memanfaatkan sepenuhnya sumber daya produktifnya. Pada kondisi ini, ekonomi menghasilkan pada output potensial dan tingkat pengangguran berada pada tingkat alami. Jadi untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah perlu menaikkan kegiatan ekonomi dengan cara apa? Dengan cara mengurangi pajak. Baik, untuk selanjutnya peran kebijakan fiskal adalah menghadapi masalah inflasi. Inflasi itu terjadi karena kegiatan ekonomi melebihi tingkat full employment dengan pengeluaran agregat melebihi kemampuan dari perekonomian itu dengan menghasilkan barang dan jasa yang ada sehingga dapat menimbulkan kenaikan harga. Jurang inflasi di sini adalah kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat full employment yang menimbulkan kekurangan barang. Untuk mengatasinya, maka pemerintah perlu menaikkan pajak yang bisa dilihat bagaimana supaya terjadi tingkat perekonomian yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat yang ada. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pengeluaran agregat itu seperti pembelian konsumsi untuk pembelanjaan pemerintah di bidang misalnya bagaimana untuk membayar gaji pegawai, bagaimana pembangunan fasilitas publik yang ada. Jadi perlu adanya langkah yang diambil oleh bank sentral kita supaya tingkat perekonomian itu semakin tinggi. Baik, bentuk kebijakan moneter bisa kita kategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang bersifatnya kuantitatif, yaitu seperti jual beli surat berharga dengan melakukan operasi pasar terbuka. BI membeli surat berharga seperti sertifikat BI, surat berharga, pasar uang dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar meningkat dan mendorong kegiatan ekonomi dan sebaliknya. Yang kedua, kebijakan moneter yang sifatnya kuantitatif tadi, yang kedua adalah merubah tingkat diskonto dan tingkat bunga yang dibayar oleh bank umum yang mana BI berperan sebagai sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga. Dengan apa? Dengan mengatur tingkat bunga dan tingkat diskonto, maka BI dapat mengatur banyaknya peredaran uang. Yang ketiga, membuat perubahan ke atas tingkat cadangan minimum yang disimpan oleh bank umum, yaitu dengan melakukan bagaimana mengurangi tingkat jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bentuk
Kebijakan moneter yang kedua adalah kebijakan moneter bersifatnya kualitatif. Yang kualitatif ini bisa kita lihat dari pengawasan pinjaman secara selektif dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi ataupun dikembangkan. Jadi tujuan utamanya dari kebijakan ini adalah dapat memastikan agar bank-bank umum memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Yang kedua adalah bujukan moral. Bank sentral mengadakan pertemuan dengan pimpinan bank umum yang mana Bank Sentral menjelaskan kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan apa yang diinginkan Bank Sentral dari Bank Umum untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Dengan bujukan moral dari Bank Sentral tersebut, kita dapat meminta Bank Umum untuk mengurangi ataupun menambah keseluruhan dari pinjaman yang ada di masyarakat. Baik, terima kasih untuk materi ini. Sampai di sini dulu, yaitu kesimpulan dari materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Di minggu depan kita akan berjumpa di materi selanjutnya. Baik, terima kasih anak-anak. Semangat selalu, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.